Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama di dalam acara Kabar Baik Hausiosi di tengah-tengah segala situasi yang tidak mudah ini, tetapi anugerah Allah kami yakin senantiasa menyertai setiap kita. Dan di dalam hari ini kita akan membahas tentang Henokh. Kalau bicara tentang Henokh, ada beberapa tokoh yang bernama Henokh. Kira-kira Henokh yang mana nih yang akan dibahas oleh Pendeta Arifin? Silakan, Ustaz. Shalom saudara sekalian. Malam hari ini saya ingin menyampaikan Henokh yang sesungguhnya adalah anak daripada Yared. Karena dalam Alkitab ada beberapa nama Henokh. Henokh anak Kain, Henokh anak Midian, kemudian Henokh anak Ruben. Tapi malam ini kita akan membahas bersama Henokh anak Yared. Dia disebut keturunan ketujuh dari Adam. Jadi dari garis keturunan Set ya. Jadi melalui keturunan Henokh kemudian lahirlah Nuh, Abraham, Daud kemudian hingga Yesus Kristus yang menggenapi karya keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Saudara sekalian, jadi malam hari ini Henokh yang akan kita bahas, anak Yared, itu dicatat di Kejadian pasal 5, ayat 21 sampai ayat 24. Kemudian di Perjanjian Baru dicatat sekali lagi Ibrani pasal 11 ayat 5, yang mengatakan bahwa Henokh ya didaftarkan sebagai salah satu dari orang yang beriman. Henokh anak Yared menarik untuk dibicarakan karena kehidupannya. Di tengah manusia hidup dalam belenggu dosa dan kecenderungannya melakukan kejahatan, Henokh memilih jalan yang berbeda. Dikatakan setelah 65 tahun bergumul dalam berbagai kejahatan, dan setelah itu ia memilih hidup bergaul dengan Allah. Jadi memberikan kesan bahwa Henokh 65 tahun ya sebelumnya, dia mungkin dalam pergumulan mengikuti berjalan bersama dengan Allah, tapi setelah 65 tahun dia dikatakan hidup bersama-sama dengan Allah. Tentu pemilihan ini tidak populer ya di mata masyarakat yang pada waktu itu mereka sudah terbiasa di dalam berbagai nafsu kedagingan dan hidup mereka jauh daripada Tuhan. Jadi di tengah zaman yang bobrok, Henokh menunjukkan kesalehannya, hidup sesuai dengan rencana Allah dan kehendak Allah. Dan di Septuaginta pun mengatakan bahwa Henokh, bahwa ia sangat menyenangkan Allah. Ini suatu pernyataan yang memberikan gambaran mengenai awal hidup Henokh bergaul dengan Allah. Mungkin saat itu kelahiran anak lelakinya yang bernama Metusala adalah saat yang paling penting dalam kehidupan, dalam perubahan hidupnya. Di mana Henokh mulai sungguh-sungguh mengarahkan hatinya, hidupnya untuk berhubungan dengan Allah secara akrab. Jadi banyak orang pun bertanya, apa sih maknanya Henokh hidup bergaul dengan Allah? Karena ternyata masih banyak orang belum memahami apa artinya hidup bergaul dengan Allah. Apakah Allah itu seperti teman yang kita bergaul dengan dia atau bagaimana? Hidup bergaul dengan Allah dapat berarti bahwa menjalani kehidupan yang selalu berjalan bersama-sama dengan Allah. Hidup berjalan bersama dengan Allah itu adalah hidup yang mentaati segala perintah Allah, menjauhi apa yang tidak berkenan kepada Allah, dan selalu menjadikan Allah sebagai pusat di dalam kehidupan seseorang. Jadi hidup bergaul dengan Allah, keadaannya seperti yang digambarkan dalam Mazmur ya, pasal yang pertama dikatakan,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Mazmur memberikan sebuah gambaran, hidup bergaul dengan Allah itu adalah tidak mengikuti jalan orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Allah. Dalam perjanjian baru, dalam ucapan bahagia, khotbah di atas bukit, orang yang hidup bergaul dengan Allah, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang hidup bergaul dengan Allah, itu hatinya pasti ya akan diarahkan kepada Allah, dan selalu dijaga dengan baik, sehingga dia bisa melihat Allah. Orang yang hidup bergaul dengan Allah akan merasakan bahwa setiap waktu dalam kehidupannya dipimpin oleh Allah. Ia tidak melihat dalam pergumulan yang berat itu dia berjalan sendiri, tetapi dia akan merasakan bahwa selalu Allah yang menyertainya. Itulah orang yang hidup bergaul bersama dengan Allah. Jadi dia akan merasakan bagaimana Allah memimpin kehidupannya, dan dia merasakan penyertaan Allah. Dan tentu hal seperti ini penting sekali secara khusus untuk pada saat ini. Seseorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan merasakan bagaimana Allah menuntunnya, menyertainya dalam setiap pergumulan. Kalau kita ambil Alkitab, memang tidak memberikan banyak penjelasan tentang kehidupan Henokh. Hanya dicatat beberapa ayat saja. Dikatakan Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 5. Jadi karena kesalahannya dan persekutuan yang Allah, maka Henokh kemudian terangkat ya dari bumi ini untuk melanjutkan hidupnya di dalam kekekalan bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Septuaginta mengatakan Henokh tidak ditemukan sebab Allah telah mengangkatnya. Jadi Allah telah mengangkatnya. Kan kesannya dari bawah ya, jadi diangkat ke atas ya. Ibrani 11 ayat 5 mengatakan demikian, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Ibrani pun mencatat bahwa Henokh diangkat ya. Dan dia tidak mengalami kematian. Dan dia tidak ditemukan lagi. Jadi dari pembahasan ini, saya melihat ada beberapa pelajaran hikmah yang bisa kita dapat daripada kehidupan Henokh. Yang pertama, di tengah kehidupan masyarakat yang cenderung berbuat kejahatan dan menjauhi Allah, ia mengambil sikap yang berbeda. Jadi Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tentu pelajaran yang bisa kita peroleh sebagai anak Tuhan, kita juga tidak mengikuti arus dunia. Kita harus berbeda. Kadang kita harus berkata tidak, kalau itu tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, kalau kita mau memilih jalannya Allah. Yang kedua, Henokh tidak membiarkan dirinya dikuasai hawa nafsu dan belenggu dosa. Jadi dia cepat sadar dan dia kembali kepada Allah. Mungkin 65 tahun pertama ya ada kehidupan dalam berbagai pergumulan di tengah masyarakat yang bobrok pada saat itu. Tapi setelah itu, setelah melahirkan Metusalah, jadi dia sadar.
Jadi dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita semua berpotensi jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita menyadarinya, itu tidak berkenan kepada Allah, maka kita harus cepat sadar dan kita harus cepat kembali kepada Allah. Dan kita mengaku dosa kita. Karena firman Tuhan pun menjanjikannya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian terakhir yang kita bisa belajar dari Henokh, bahwa Henokh memiliki iman yang dia wujudkan imannya dalam kehidupan. Ibrani mencatat bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga perlu memiliki iman yang hidup, yang iman itu bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita, dalam perbuatan, dalam keseharian kita. Ini yang bisa saya sampaikan untuk saudara sekalian mengenai Henokh hidup bergaul dengan Allah. Iya, baik. Terima kasih Muse untuk sharingnya tentang kehidupan daripada Henokh. Dan memang tokoh ini sangat menarik sekali untuk dibahas ya tentang Henokh. Dan Henokh yang hidup bergaul dengan Allah itu, dengan kata lain dia itu berjalan bersama dengan Allah. Nah, saya melihat bahwa, atau mungkin saya membuat sebuah statement terlebih dahulu, dengan siapa kita berjalan, itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Jadi dengan siapa kita berjalan akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita berjalan dengan Presiden Jokowi, coba bayangkan, kita kira-kira merasa takut nggak, gitu ya? Ada orang demonstrasi di sana, ada orang jahat, begitu ya? Kita nggak akan takut karena ada begitu banyak pasukan presiden, ada begitu banyak pengawalan daripada presiden. Kita akan tenang, begitu ya, dan kita akan bangga berjalan bersama dengan seorang presiden. Coba bayangkan kalau kita berjalan bersama dengan, misalkan dengan orang, katakan orang kudus, begitu ya. Mungkin nggak kita itu berbuat dosa ya? Tadi Muse sampaikan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak akan mungkin untuk mau melakukan hal yang berdosa, begitu ya. Nah, coba kalau kita berjalan bersama dengan orang kudus, begitu ya. Kalau kita mau berbuat dosa, kira-kira kita merasa enak gak ya? Kita jadi merasa, waduh, nggak enak bersama dengan orang kudus, begitu ya. Kita ada rasa sungkan, kita ada rasa nggak enak. Nah, saya melihat ini sangat menentukan sekali dengan siapa kita berjalan. Kalau kita tahu dengan siapa kita berjalan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan punya kebanggaan. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan tahu dan kita kenal Dia kudus dan kita akan hidup dalam kekudusan, begitu ya. Jadi kekudusan itu bagi saya bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi karena kita kenal, karena kita berjalan bersama dengan satu pribadi yang kudus, maka mau tidak mau itu akan terinfluence dalam kehidupan kita, terpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kudus. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan juga. Baiklah, menarik ya, bahwa di dalam Hosiosi periode sebelumnya kita bahas tentang Marta. Kali ini kita bahas tentang salah satu orang kudus, salah satu orang yang berkenan pada Tuhan. Dan sebelum kita coba berdiskusi, kita akan saksikan sebuah persembahan pujian.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita di dalam kabar baik pada saat ini. Musa berkaitan dengan Henok seperti dia. Berkaitan secara khusus tentang pengangkatan Henok. Apakah memiliki korelasi dengan rapture? Jadi kan di dalam kekristenan itu mengenal tentang istilah pengangkatan. Nah, apakah ada korelasinya yang akan dialami oleh orang percaya pada akhir zaman nanti? Dan mungkin banyak orang juga menantikan kapan nih pengangkatan ini di tengah-tengah situasi juga yang tidak mudah ini. Dan mereka seringkali kaitkan dengan akhir zaman. Silakan. Iya, ini sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi untuk menjawabnya mungkin tidak mudah ya. Sulit untuk kita memberikan sebuah jawaban yang katakan ya jawaban yang sempurna. Kalau saya melihat bahwa tokoh daripada Henok ya, kemudian dalam Perjanjian Lama juga ada seorang tokoh lainnya yang bernama Elia. Jadi dua tokoh ini yang diangkat hidup-hidup ya, tidak mengalami kematian. Dalam Perjanjian Baru ada tokoh yang terangkat ke surga. Itu adalah Yesus. Tetapi setelah peristiwa Yesus mengalami kematian, kebangkitan, lalu terangkat. Jadi peristiwa ini dari tiga tokoh ini memang cukup menarik ya. Dan memang masih menjadi sebuah misteri bagi banyak orang. Termasuk bagi para teolog untuk memberikan penjelasan yang sempurna. Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ya, ayat 15 sampai ayat 17 ya. Kemudian di 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 53, mungkin ada ayat-ayat yang lain ya yang ada kaitan dengan kedatangan Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia yang kedua kalinya. Kalau di Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17, di situ memang sangat jelas yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia yang kedua kalinya. Bahwa dia akan turun dari surga ya. Kemudian dia akan membangkitkan mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Seperti saat ini yang kena COVID, ya mereka mati dalam Tuhan. Jadi mereka ini akan dibangkitkan. Ya. Kemudian mengangkat kita yang masih hidup. Ya. Dan kita diubahkan, ya tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan untuk masuk ke dalam surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita mendengarkan janji seperti ini, tentu kita akan terhibur kalau ada warga kita yang meninggal ya oleh karena COVID, kalau dia mati di dalam Tuhan. Mungkin orang bertanya, mengapa Allah mengangkat Henok ya? Kemudian biasanya juga dikaitkan dengan Elia. Ya. Ada teolog mengatakan ya, dan mengaitkan dua tokoh ini. Dalam Wahyu pasal 11, ayat 3 sampai 12 ya. Di situ kan ada yang menyebutkan dua saksi Allah. Tanpa menyebutkan nama Henok dan Elia. Dan ada penafsir ya, menafsirkan bahwa Henok dan Elia ini adalah diangkat ya untuk menjadi saksi. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah tafsiran, ya. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa Henok dan Elia itu adalah bayangan ya, bayangan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi menurut saya peristiwa Henok diangkat ya tanpa mengalami kematian. Ini adalah sebuah kasus khusus ya, artinya tidak umum ya.
Kalau kita lihat dia kan keturunan Adam yang ketujuh ya. Henok hidup bergaul dengan Allah, kemudian diangkat. Jadi ini kasus khusus di dalam karya Allah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Jadi Allah berkarya. Kemudian Allah menyatakan kemahakuasaannya, bahwa Allah ini adalah pemegang kendali. Allah ini adalah berkuasa atas hidup dan mati. Jadi dia mengangkat Henok gitu. Karena dia Allah Maha Kuasa. Mengapa Allah mengkhususkan dua orang ini? Ini masih menjadi suatu misteri. Ya mungkin nanti kalau kita sudah sampai di surga, kita tanya Henok saja ya. Untuk, ya kamu kok bisa diangkat oleh Allah ya tiba-tiba begitu ya. Jadi sampai di sana kita tanya dia. Di sanalah mungkin ada jawaban yang sempurna ya untuk kita. Tetapi sekali lagi beberapa ayat yang kita dapat di Alkitab itu sungguh tidak memberikan sebuah penjelasan yang lengkap mengenai dia diangkat oleh Allah. Tapi menurut Ibrani 9 ayat 27, kemudian Roma 6:23, ya secara umum tuh semua manusia akan mengalami satu kali kematian, kemudian akan bertemu dengan Allah. Itu yang terjadi ya. Jadi apakah pengangkatan Henok ada korelasi ya, tadi tanya Lausi Roni ya, dengan pengangkatan kita di akhir zaman? Itu tidak jelas ya. Bisa iya, bisa tidak. Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang paling jelas ya, kalau Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, suatu hari dia datang kembali, maka kita pasti diangkat oleh Tuhan. Itu pasti. Jadi Yesus sebetulnya adalah sosok yang memberikan kita sebuah jaminan. Kalau dia terangkat ke surga, maka orang-orang percaya suatu hari juga akan diangkat oleh Tuhan pada waktu dia datang kembali. Seperti itu jawaban saya. Oke, baik Muse. Terima kasih untuk jawabannya. Muse, saya pengen nanya nih. Tadi kan dikatakan di Ibrani Henok diangkat karena iman ya? Betul ya? Iya. Apakah kalau misalnya zaman sekarang ada orang yang beriman seperti Henok, apakah Allah juga mungkin mengangkat gitu? Kan karena iman gitu. Mana tahu ada orang-orang yang imannya seperti Henok, apakah itu bisa terjadi di masa ini begitu, Musa? Ya, sekali lagi kita melihat ya bahwa kasus Henok yang diangkat ya dalam perjanjian lama ya, itu kan masih di awal ya, itu generasi ke-7 daripada Adam ya, diangkat ya. Kemudian setelah itu ya Elia diangkat, itu kan pada zaman Ahab ya. Jadi berapa ratus tahun ya, mungkin sudah ribuan tahun ya kalau hitung-hitung ya. Jadi itu terjadi. Kemudian setelah itu memang Alkitab tidak pernah mencatat ya bahwa ada orang yang hidup saleh, hidup baik ya, seperti Abraham, seperti Yakub ya, seperti Ishak ya, leluhurnya orang Israel ya. Mereka diangkat, tidak ada kisah seperti itu. Jadi kalau bertanya, kalau sekarang seseorang hidup saleh, dia bergaul dengan Tuhan, dia menjalankan perintah Allah, ya, kalau dia bisa diangkat enggak? Tapi yang jelas, ya kalau Tuhan sayang dia, mungkin Tuhan akan memanggil dia, kamu cepat pulang gitu, ya, datang kembali kepadaku. Jadi itu yang mungkin yang kita tahu ya, itu mungkin terjadi. Tapi yang seperti Henok atau seperti Elia, ya tampaknya itu kasus khusus ya. Jadi itu tidak terulang lagi. Karena Alkitab kalau kita membaca ya, itu semua orang akan mengalami satu kali kematian. Kemudian setelah itu kita akan
berhadap dengan Tuhan. Ya, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan atau kehidupan kita yang sekarang ini berjalan dengan Tuhan, maka sebenarnya ini bukan hanya di dalam dunia ini, tapi juga yang paling berbahagia adalah itu berlanjut sampai pada kekekalan. Nah, inilah yang menjadi kebahagiaan kita sebagai orang-orang Kristen, bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan hanya di bumi ini, tapi nanti di surga yang kekal, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagi saya ini menjadi satu pengharapan, satu keindahan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita di dalam hidup ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin dari saya itu aja. Iya. Musa ada tambahan lagi? Iya, silakan. Oke. Menarik. Ketika kita bahas tentang Henokh, saya dapatkan konklusinya. Yang pertama adalah bahwa Henokh, Elia adalah orang-orang biasa. Adalah orang-orang biasa yang belajar untuk mencintai Tuhan, belajar untuk meresponi akan kebaikan Tuhan, dan mereka mendapatkan anugerah itu, anugerah pengangkatan. Dan kita pun, kalau tadi Musa penekanan adalah dua bentuk seperti itu ya, bahwa yang pertama meninggal terus kita kembali kepada Tuhan, yang kedua di akhir zaman ketika orang-orang percaya diangkat ketika mereka masih di dalam kondisi yang hidup. Kemudian yang kedua yang saya pelajari bahwa kita nggak tahu memang tentang kapan kita akan kembali. Tetapi yang kita tahu adalah seperti apa kita hidup. Seperti apa panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika Tuhan masih berikan kita kehidupan. Apakah kita hidup senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan akan hati Tuhan, dan lakukan itu karena kita mencintai Tuhan. Jangan terus berpikir bahwa kapan ya saya dipanggil Tuhan, dan akhirnya kita tidak produktif untuk melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan biarlah kita di dalam hidup kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan masih ingin kita lakukan selama kita masih hidup. Itu yang bisa saya konklusikan di dalam kabar baik pada hari ini untuk setiap kita. Dan terima kasih Musa, terima kasih Loser Robert, terima kasih Loser Faber, dan terima kasih rekan-rekan yang boleh menyaksikan kabar baik pada saat ini dan saksikan kabar baik untuk waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.